Jadi, ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Nah, ini kan nasihat seorang ayah kepada putranya. Kamu dalam hidup, kamu harus memiliki sebuah goal. Dan kamu tidak berjalan cepat dan tidak berjalan lambat. Kamu balance dalam mencapai itu. Kamu kadang butuh cepat, tapi kadang kamu juga perlu melambatkan. Jadi dia tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat. Rendahkan suaramu. Jadi tidak perlu kita umumkan ke seluruh dunia apa yang kita sudah capai. Cukup kita sudah tahu target kita. Yang penting adalah like dan love-nya Allah, bukan like dan love-nya manusia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat Quran sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Quran Inspiration. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Al-Quran bukan untuk orang lain. Al-Quran untuk diri kita. Awalnya untuk diri kita, mudah-mudahan memiliki impact buat orang-orang di sekitar kita sehingga mereka tertarik untuk bisa mempelajari Al-Quran ini. Oke, sekarang kita masih bersama dengan Mas Dodi yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa mewakili para sahabat Quran sekalian. Monggo Mas Dodi. Iya Pak. Arti dalam surat Luqman itu kan ada kata-kata lunakan suaramu ya Pak. Itu artinya apa Pak? Oke. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 19 itu ya. Iya Pak. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Nah, apa sih sebenarnya maksud lunakkan suaramu, rendahkan suaramu? Kapan sih orang meninggikan suara? Ketika lagi pidato mungkin Pak. Oke, lagi pidato. Goalnya apa? Pesannya sampai ke khalayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat konteks yang lain. Yeah. Ketika misalnya dalam sebuah kerumunan nih, kemudian seseorang mengeraskan suara, berarti dia memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian dari orang lain. Sehingga dia butuh untuk mengeraskan suara. Supaya apa? Orang lain mendengar dia. Itu kan goalnya. Nah, maksud merendahkan suara, kalau kita lihat ayat ini, gitu loh, kemudian kita tarik dengan konteks zaman kita sekarang, gitu loh. Apa tuh mengeraskan suara? Berarti kan butuh perhatian orang lain, kan? Oh iya. Contohnya misalnya di dalam sosial media. Iya. Lagi bikin status gitu, Pak. Iya. Jadi di-upload supaya apa? Mendapatkan perhatian. Iya. Nah, itu kan juga bagian ya. Ternyata kontekstual juga ya ayat ini. Rendahkan suaramu. Tidak perlu kamu ketika misalnya mendapatkan sesuatu, kamu selalu upload di dalam sosial media kamu. Tujuannya ngapain gitu loh. Jadi rendahkan suaramu. Ketika engkau mencapai sesuatu, ya udah kamu cukup happy, kamu bersyukur, tidak perlu selalu kamu upload gitu ya, Pak. Upload. Kemudian setelah di-upload, kemudian ada banyak orang yang nge-like, kemudian nge-love, kemudian komen, impression dapatnya. Ya, terus dia bahagia gitu. Nah, maka ayat ini adalah berjalan di muka bumi, kamu harus memiliki sebuah target, harus memiliki sebuah tujuan. Tujuanmu apa? Kan bukan like dan love itu kan? Kamu harus memiliki sebuah cita-cita besar gitu loh. Jadi, ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Nah, ini kan nasihat seorang ayah kepada putranya. Kamu dalam hidup, kamu harus memiliki sebuah goal. Dan kamu tidak berjalan cepat dan tidak berjalan lambat. Kamu balance dalam mencapai itu. Kamu kadang butuh cepat, tapi kadang kamu juga perlu melambatkan. Jadi dia tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat. Dan rendahkan suaramu. Ketika kamu mencapai goalmu, tidak perlu kamu announce ke seluruh dunia. Kamu fokus terhadap pencapaianmu. Ketika itu tercapai, cukup nak. Gitu. Kan gitu kira-kira. Jadi goal kamu itu bukan mencari like, love-nya manusia. Itu nasihatnya. Tapi apa yang dicari dalam hidup ini? Like dan love-nya siapa?
Allah. Itu yang harus dicari gitu loh. Bukan like dan love-nya manusia. Ketika nggak dapat like dan love-nya manusia, dia kan akhirnya kecewa kan. Bener nggak? Iya. Kemudian dia stres. Atau kalau dia lihat orang lain mendapatkan like dan love lebih banyak dibandingkan dia juga stres. Ya kan? Iya. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena orang ini tidak memiliki sebuah goal, tidak memiliki sebuah target. Maka orang yang memiliki target, dia nggak stres. Gitu. Dia fokus bahwa itu belum tercapai, dia akan berusaha mengerahkan segala kemampuannya, dan dia pengen mendapatkan masukan dari orang lain untuk mencapai target itu. Jadi dia nggak stres tuh. Dia tahu goalnya mau ke arah mana kan. Iya. Dan orang-orang yang sibuk ya, orang-orang yang sibuk mencari like dan love orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Iya. Itu kan fake yang dibangun kan, kepalsuan yang dia bangun gitu loh. Dan ketika dia nggak mencapai itu, dia akan stres. Ya, oke, sekarang gini. Makanya kita kembali lagi kepada Al-Quran supaya kita jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu. Gitu loh. Tapi ilmu ini bukan untuk memblaming orang lain, untuk menyalahkan orang lain ya. Tapi ilmu ini adalah untuk diri kita. Jangan sampai diri kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Oke, sekarang gini. Kadang dalam kehidupan kita, gitu ya, kita kan pengen membangun sebuah brand, membangun sebuah produk, jasa, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Nah, ayat ini sebenarnya bisa diaplikasikan juga ketika kita ingin membangun sebuah brand, produk, kemudian service yang kita pengen bangun. Nah, pastinya untuk membangun sebuah produk atau service kita memiliki sebuah target. Misalnya gini, kita apa brandnya misalnya, produknya misalnya. Nah, brand itu misalnya dibangun dengan memiliki sebuah visi. Visinya apa? Pengen orang mendapatkan manfaat dari barang atau produk atau service yang kita lakukan. Yeah. Supaya orang mendapatkan manfaat. Ketika orang sudah mendapatkan manfaat, maka sudah tercapai goalnya. Kan gitu kan? Namun, ketika dia tidak memiliki sebuah visi, ya, dia membangun produknya, ya biasa aja produknya, tapi dia pengen produknya ini cepat populer. Sehingga apa? Dia menggunakan orang lain untuk apa? Menjustifikasi bahwa produknya bagus. Yeah. Akhirnya apa? Lahirlah namanya endorsement. Yeah. Perlu di-endorse supaya kelihatan produk ini bagus. Padahal sebenarnya produknya biasa saja. Yeah. Dia butuh endorsement orang lain, menjustifikasi. Orang ini yang kita gunakan sebagai endorsement produk kita adalah orang-orang yang sudah mencapai goalnya dia. Jadi kita menggunakan orang yang sudah mencapai goalnya dia untuk menjustifikasi produk kita yang biasa saja. Nah, itu yang terjadi kan? Yeah. Harusnya kita bangun apa? Yang kita harus bangun adalah kita harus memiliki sebuah target, harus memiliki sebuah goal, memiliki sebuah cita-cita yang clear gitu. Kemudian kita lakukan untuk mencapai itu. Yeah. Ketika orang lain merasakan manfaat, ya, merasakan manfaat dari produk kita, maka dia akan menceritakan kepada orang lain. Udah cukup gitu loh. Dia akan menceritakan kepada orang lain karena dia sudah mendapatkan manfaat. Nah, itu yang harusnya kita bangun kan. Kadang-kadang kita punya program misalnya pengajian gitu loh. Atau kita punya sebuah program misalnya di sosial media, kita pengen cepat besar. Supaya orang tahu gitu ya. Kalau kita fokusnya adalah oke, kita bangun ini supaya orang mendapatkan manfaat. Ketika misalnya 1-2 orang yang mendapatkan manfaat, itu udah cukup. Yeah. Kita tidak ngejar numbers ya, tapi kita ngejar kemanfaatannya. Kalau orang mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan, itu udah cukup. Nah, sehingga apa? Orang lain besar dibandingkan kita nggak ada masalah juga gitu. Yeah. Ya kan? Ketika orang lain misalnya mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, kita sudah merasa cukup bahagia, sudah cukup happy dengan hal itu, karena goal kita adalah seperti itu. Yeah. Akan melakukan terus kebaikan karena yang kita cari adalah love dan like-nya Allah. Sehingga apapun yang kita
dapatkan, tidak ada masalah. Yeah. Yang penting Allah ridho atau enggak. Udah, cukup sampai di situ saja. Yeah. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan tadi yang Pak. kaitan rendahkan suaramu. Jadi tidak perlu kita umumkan ke seluruh dunia apa yang kita sudah capai. Cukup kita sudah tahu target kita dan pencapaian kita di mana. Udah cukup. Yang paling penting adalah like dan love-nya Allah, bukan like dan love-nya manusia. Ketika kita menargetkan like dan love-nya manusia, berarti target kita bukan target yang jelas, bukan target yang baik. Maka kita ubah dengan sesuatu yang baik. Dan nasihat seorang ayah yang bernama Luqman ini, kalau kita lihat di ayat ke-13 dalam surat Luqman, nasihatnya adalah, nak, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Berarti kau cari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan cari ridhonya hal-hal yang lain. Ini clear. Nasihat seorang ayah kepada putranya memiliki target yang jelas dalam kehidupan. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.